Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi dengan kami di sini di Ngodi Ngobrol di SMK Leuwi Undi. Baik, perkenalan dulu, nama saya Dian Komaida dan samping saya Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Saya Hilman Firmandani sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Sekaligus dalam hal ini sebagai ketua dari SPMB. Oke, nah tema kita pada hari ini yaitu tentang SPMB. Apa sih SPMB itu, Pak? SPMB ya? SPMB. Jadi kalau dari akronimnya SPMB itu Sistem Penerimaan Murid Baru. Jadi kalau dulunya barangkali ingat PPDB. Oh iya, berarti sama ya. Barangkali ada perbedaan Pak SPMB sama PPDB. Betul. Jadi dalam penerimaan murid baru tahun sekarang itu penamaannya berganti menjadi SPMB. Kemudian nanti dia akan berpengaruh pertama ke jalur penerimaan. Ya. Kedua dengan kuota penerimaannya. Kuotanya. Ya, kuota yang berbedanya seperti itu. Nah, kira-kira kapan tuh Pak pelaksanaannya SPMB tersebut? Ya, kalau untuk penerimaan murid baru itu nanti ada dibagi dua tahap ya. Tahap pertama itu mulainya tanggal 10 Juni sampai dengan tanggal 16 Juni 2025. Itu untuk tahap pertama. Ada dua tahap. Ya. Tahap pertama 10 Juni sampai dengan 16 Juni. 5 hari. 5 hari. Tahap kedua, kalau tahap kedua itu dimulai tanggal 24 Juni Juni sampai dengan tanggal 1 Juli. 24 Juni sampai 1 Juli tahap 2 ya. Ya, itu tahap 2. Nah, kira-kira apa saja persiapannya nih Pak menghadapi SPMB tersebut? Untuk adik-adik SMP atau MTS yang akan melanjutkan khususnya ke SMK Negeri 1 Leuwi, ada beberapa hal yang nanti harus kalian persiapkan. Secara umum ada dua yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah motivasi. Ya. Yang kedua adalah administrasi. Administrasi apa saja? Ya, betul. Apa sih kenapa motivasi? Ya, nah, motivasi. Pertama, ketika kalian mau melanjutkan ke SMK, kalian harus tahu dulu. Ya, saya itu mau masuk ke jurusan apa atau program keahlian apa seperti itu. Kalau di SMK ya, karena beda ya dengan SMA. Kalau SMK itu harus menentukan dulu saya mau masuk ke jurusan apa, atau program keahlian apa. Ya. Ada jurusan apa saja nih Pak? Barangkali ada yang belum tahu. Ya, kalau di SMK Negeri 1 Leuwi itu ada 5 program keahlian atau konsentrasi keahlian, atau lebih mudahnya jurusan. Ya. Yang pertama adalah teknik kendaraan ringan, otomotif ya. Kedua adalah rekayasa perangkat lunak, ya, RPL, komputer ya. Ya, itu juga sama komputer ya. Kemudian ketiga adalah TKJ, teknik komputer jaringan. Komputer juga. Ya. Kemudian keempat adalah akuntansi. Ya. Dan yang terakhir adalah kuliner. Ya. Nah, ada 5 jurusan berarti ya. Itu kira-kira cara mendaftarnya seperti apa nih Pak kalau kita ingin daftar ke SMK Leuwi Undi? Tadi kan Dede sudah tahu tanggal pendaftarannya, baik tahap 1, tahap 2. Kemudian kalau sistem pendaftarannya itu semuanya online. Ya, online. Jadi berbasis web. Ya, jadi nanti adik-adik bisa mengunjungi situs di sini itu untuk pendaftaran resminya. Jadi kita langsung daftar langsung ke provinsi. Ya, jadi secara serentak dari tanggal 10 itu. Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian itu bisa menggunakan mengunjungi halaman website atau bisa mendownload dulu aplikasinya Sapa Warga. Nanti untuk download Sapa Warganya nanti ada di website ini. Nah, tadi kan Bapak bilang online. Betul. Berarti kalau misalkan saya tertarik untuk mendaftar di SMK Leuwi Undi, itu kira-kira ada buat pilihan 2-nya nggak Pak kira-kira? Ya, betul. Jadi kalau nanti kalian mau mendaftar seperti yang telah dijelaskan, kalian harus tahu dulu mau masuk jurusan apa. Kemudian itu nanti berpengaruh kalian mau nanti kerja atau melanjutkan kemana. Ya itu yang poin
Kemudian yang kedua disarankan, ini diingatkan lagi, tidak boleh ikut-ikutan temen. Nah, gitu kadang-kadang pengen kesini, pengen ke kanan, pindah ke kanan, pengen ke sini, ke kiri. Nah, nanti juga di sini banyak teman. Jadi itu yang pertama, itu tentukan dulu pilihannya, ya gitu. Kemudian kedua, persyaratannya. Ya, tadi persyaratannya untuk yang lulus itu yang pertama itu ijazah SMP atau MTS. Kalau tidak ada ijazah, karena ijazahnya belum dikeluarkan, bagaimana? Bisa dengan surat keterangan lulus. Oh iya, surat keterangan lulus. Kemudian kalau surat keterangan lulusnya belum ada lagi. Nah, bagaimana? Surat keterangan telah mengikuti ujian. Oh iya, berarti surat keterangan dari sekolah atau cukup barangkali kartu peserta ujian. Oh, boleh. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah usianya itu tidak boleh lebih dari 21 tahun. Oh ya. Iya, berarti kalau misalkan tahun ini tahun kemarin lulus baru daftar, sekarang masih boleh, bisa. Ya, asalkan tidak lebih dari 21 tahun dan belum terdaftar di sekolah manapun. Jadi belum mendaftar, jadi mungkin di rumah dulu tidak sekolah ke SMP atau MTS sebelumnya, SMK atau SMK, ya. Jadi bisa mendaftar di tahun sekarang, gitu ya. Kalau misalkan kelasnya udah daftar, cuman nggak lanjut gitu, nanti ketahuan nggak pas kita daftar online-nya? Ya, itu secara sistem terdeteksi. Jadi ada yang dulu tahun sebelumnya sudah terdaftar di SMA atau SMK, kemudian tidak melanjutkan dan ingin mendaftar lagi, itu nanti by sistem ditolak. Karena pernah terdaftar sebelumnya itu sebagai siswa. Persyaratan yang kedua ya Pak ya, usia. Kemudian apa lagi barangkali? Usianya berarti nanti dibuktikan dengan apa? Dengan akta kelahiran. Oh iya. Jadi yang harus dibawa secara umum yang pertama adalah ijazah atau surat keterangan lulus, kemudian akta kelahiran. Kalau tidak punya akta kelahiran nih Pak, biasanya juga ada surat tanda kenal lahir. Gitu ya. Jadi nanti ditambah dengan kartu keluarga. Kartu keluarga. Kalau misalkan salah satunya kartu keluarga aja boleh? Ya, nanti harus ada ya itu tadi surat keterangan lahir atau akte kelahiran. Ada lagi persyaratannya selain itu? Persyaratan secara umum seperti itu. Nanti persyaratan khususnya tergantung dengan jalur mana yang nanti adik-adik mau pilih. Gitu ya. Ada berapa jalur? Ya, jalur mana? Misalkan jalur tadi tahap 1 ya. Misalkan tahap 1 kan ada jalur afirmasi atau ketem, kelompok ekonomi tidak mampu. Yang tidak mampu. Ya, gitu. Jadi kalau adik-adik nanti di tahap 1 kali mempunyai KIP atau kartu Indonesia Pintar, bisa mendaftar melalui jalur afirmasi. Ya, tentunya tadi persyaratannya dan utamanya harus mempunyai KIP. Ya, gitu. Dan sudah terdaftar di dinas sosial. Berarti persyaratan umum yang tadi ditambah KIP. Ya, seperti itu. Kalau jalurnya afirmasi, ada jalur apa lagi nih Pak? Kemudian ke tahap 1 adalah prioritas terdekat. Jarak. Jadi kalau adik-adik barangkali rumahnya dekat dengan sekolah domisilinya, itu boleh mendaftar dengan jalur prioritas terdekat. Dibuktikan dengan apa? Buktikannya diukur di meter. Masa di meter? Jadi caranya seperti ini. Jadi tadi ada jalur domisili atau jarak, itu dibuktikannya dengan kartu keluarga. Kartu keluarga ada. Jadi nanti dilihat di aplikasi itu ditentukan berapa jarak maps lokasi sekolah dengan tempat tinggal. Itu harus ada tercantum di kartu keluarga. Dan kartu keluarganya itu bagi yang pindah domisili itu harus minimal 1 tahun. 1 tahun. Ya, kalau misalkan ada tadinya misalkan di luar daerah, kemudian berpindah ke daerah yang sekitar Gunung atau di Cirebon atau sebagainya, itu kartu keluarganya kalau berpindah domisili itu minimal harus 1
tahun. Oh, harus ada minimal setahun dulu di sini. Ya, seperti itu. Oke, itu yang domisili ya. Tapi kalau misalkan dari lahir sudah ada di Lumudi atau di sekitar sekolah, ya langsung didaftarkan karena pasti sudah terdaftar di kartu keluarga. Iya, boleh sih. Itu yang domisili. Ada lagi Pak kemudian yang ketiga, perpindahan orang tua. Perpindahan orang tua. Apa sih perpindahan orang tua itu? Apabila misalkan orang tua adik-adik atau calon siswa itu mungkin tadinya bekerja di luar kota kemudian pindah ke sekitar di Lumudi. Nah itu juga bisa. Bisa. Ya. Persyaratannya apa? Persyaratannya adalah surat tugas dari instansi. Oh gitu, yang pindah berarti dibuktikan dengan surat Ya, tugas. itu persyaratannya. Ya. Jadi kalau yang tadi kartu keluarga, kalau yang ini persyaratannya surat tugas dari orang tuanya. Ya, betul. Ada lagi Pak di kelas 1 jalur apa Dan lagi? yang terakhir adalah persiapan kelas industri. Persiapan kelas industri. Jadi SMK itu mempersiapkan calon siswanya untuk dapat bekerja di kelas industri. Tentunya di SMK Negeri 1 Lumudi sudah dipersiapkan, terutama di kelas industri. Kelas industri. Ya, jadi di kelas industri itu difokuskan nanti berorientasinya bekerja di industri. Oh langsung Ya, gitu ya. karena SMK kan ada pilihan ya. Iya. Selain bekerja di industri, mungkin berwirausaha Iya. atau melanjutkan ke perguruan Perguruan tinggi. tinggi. Nah, di kelas industri ini itu difokuskan atau diarahkan untuk bisa bekerja atau diterima di industri. Oh, persyaratannya apa? Persyaratan kalau di kelas industri persyaratan itu nanti ada tes sesuai dengan tes. kompetensi keahliannya. Oh ya, itu di tahap 1 ya Pak. Kalau misalkan tahap 1 nggak lolos nih Pak, ada kesempatan di Nah, tahap 2 ya. barangkali. Jadi adik sekalian, kalau di tahap 1 belum ada kesempatan Iya. untuk diterima, itu bisa mencoba di tahap kedua. Nah, tahap 2 ada jalur apa saja nih Ya. Pak? Di jalur di tahap 2 itu nanti dibuka pendaftarannya itu mulai tanggal 24 Juni sampai 1 Juli. 1 Juli. Kemudian nanti ada jalurnya, yang pertama jalur prestasi akademik. Prestasi akademik. Prestasi akademik itu apa? Nanti itu di ranking dari nilai rata-rata rapor Oh, nilai rata-rata dari kelas. dari semester 1 sampai semester 5. Oh, dari kelas 1 sampai kelas 3 Ya, tadi. itu nanti di aplikasi dimasukkan. Mm-hmm. Ya, nanti di ranking. Kemudian nanti kalau yang lolos seleksi tahapannya berarti nanti diterima sesuai dengan kuota. Oh. Itu jalur prestasi akademik. Kemudian ada jalur juga prestasi non akademik. Oh, masih ada kesempatan. Jadi selain nilai rapor, Iya. karena sekolah juga memberikan apresiasi khususnya kepada yang berprestasi. Barangkali di akademik kurang berprestasi, tapi misalkan pernah ikut lomba sains misalkan. Ada sertifikat Ya, ada nih. sertifikat, misalkan lomba debat bahasa Inggris, Iya. kemudian lomba sains lagi, kemudian baik itu tingkat provinsi ataupun kabupaten, dibuktikannya ya dengan sertifikat penghargaan atau juara. Yang juara ya, bukan Iya. yang pernah ikut ya, tapi yang juara. Nah, nanti itu dibuktikannya dengan sertifikat dan nanti diakurasi atau nanti dicek Oh. di Puskernas, Pusat Prestasi Nasional. Yang tercatat. Yang tercatat. Jadi harus tercatat di Puskernas. Ya, Oke, itu terkait dengan kejuaraan. kejuaraan. Kemudian ada prestasi non akademik. Oh, masih ada. Ada lagi itu barangkali adik-adik pernah berprestasi di seni, Oh, di budaya, iya. Oh, di gitu. olahraga. Eskul gitu ya, Betul, lebih eskul seperti barangkali. itu, ya. Jadi bisa mendaftarkan lewat jalur prestasi non akademik. Akademis, oh, kesenian. Ya. Nah, satu lagi itu selain di prestasi non akademik juga yang tadi barangkali adik-adik di SMP atau MTS menjadi ketua OSIS. Oh, ketua OSIS juga ada Nah, kesempatan. ada kesempatan untuk ketua OSISnya saja ya. Oh, iya. Nah, kemudian di sebagai ketua pramuka atau apa? Ya, Pratama. Ya. Ya. Itu bisa mengikuti jalur prestasi tersebut. Gitu. Nah, kalau itu dibuktikannya Ya, dengan surat keterangan dari sekolah Oh. menyatakan bahwa Ade pernah menjadi ketua OSIS atau ketua tadi pramuka, pramuka tersebut. pratama gitu ya. Ya.
Oke. Ada lagi Bapak di tahap 2? Nah, itu di tahap 2 prestasi-prestasi yang telah tadi disebutkan. Udah berarti di tahap 2 prestasi-prestasi saja. Iya. Nah, itu terkait dengan SPMB yang akan kita laksanakan di SMK Negeri 1 Iya. Jambi. Nah, informasi lebih lanjut nih Pak, barangkali banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari orang tua atau dari adik-adik yang di SMP MTS bisa kemana nih Pak kita? Jadi barangkali di SPMB itu kan banyak informasi yang berkuliah dan sebagainya. Yang resminya gitu. Untuk informasi resmi bisa adik-adik atau orang tua bisa dapatkan di akun resmi sekolah. Nanti ada di link di bawah lah gitu. Baik itu di akun YouTube, TikTok atau media sosial lainnya gitu, atau Instagram gitu. Jadi info validnya itu di akun resmi sekolah. Atau juga bisa melihat di akun di SPMB Jabar. SPMB Jabar itu lebih umum ya. Kalau misalkan jadi ingin tahu sekolahnya, tadi ingin tahu jurusannya kayak gimana sih, jurusan PKN, jurusan PKN seperti apa, jurusan RPL bagaimana, kuliner dan akuntansi bisa di medsos sekolah. Medsos sekolah. Supaya tidak bingung memilih jurusan. Sebelum daftar kita pastikan dulu mau jurusan apa. Betul. Gitu ya, bisa lihat di medsos sekolah baik IG, TikTok, YouTube dan lainnya. Nanti diberi kesempatan memilih 2 jurusan. Pilihan 1 untuk jurusan apa, pilihan 2 untuk jurusan di sekolah yang sama. Di sekolah yang sama. Oke, baik, itu terkait dengan SPMB. Jadi poin pentingnya itu tahap pertama tanggal berapa Pak? Tanggal 10 Juni sampai dengan tanggal 16 Juni. 10 Juni sampai 16 Juni itu tahap 1. Tahap 2 Tahap 2 24 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli. 24 Juni sampai tanggal 1 Juli. Dan pendaftarannya secara online. Persyaratannya juga dikirimkannya secara online. Online juga. Kalau ada kendala, boleh dibantu oleh sekolah asal atau bisa ke sekolah SMK Negeri 1 Lili. Kita terbuka dari jam berapa Pak kira-kira? Jam kerja dari jam 8 sampai dengan jam 14. 14 ya. Kalau misalkan ada yang masih ada kendala, boleh datang ke sekolah kita di jam 8 sampai jam 14. Kita terbuka untuk pendaftar yang atau yang mengalami kendala di rumahnya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Ngoding kita hari ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.